Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan masih terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Terkadang masih saja ada yang bertanya ke Abah mengenai badal umroh. Di antaranya yang pertama, ini masuk pertanyaan, mana yang perlu didahulukan pada saat badal umroh? Apakah almarhum suami atau almarhum kedua orang tua saya? Kemudian ada pertanyaan di sini, apakah di setiap biro travel umroh itu ada acara badal umroh? Sebagaimana ya saya lihat di video-video Abah itu bimbing jamaahnya untuk badal umroh. Kemudian, bisakah badal umroh itu dikerjakan sendiri? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Untuk itu, karena sebab pertanyaan ini, Abah akan jelaskan supaya jelas. Yang pertama, mana yang perlu didahulukan? Apakah di setiap mana yang perlu didahulukan, apakah almarhum suami atau orang tua untuk membadal umrohkannya? Jawabannya, yang namanya badal umroh ini ya bisa dikerjakan oleh keluarganya, ya termasuk anak-anaknya, misalnya ingin membadal umrohkan orang tuanya, atau seorang istri karena suaminya sudah meninggal ingin membadal umrohkan almarhum suaminya. Atau kalau tidak sanggup, bisa juga mengamanahkan ke seseorang yang sekiranya dianggap amanah untuk membadalkan salah satu di antara yang tadi disebutkan. Nah, kemudian berarti kalau pertanyaannya, manakah yang lebih didahulukan? Karena tidak ada tuntunan yang baku, berarti diperbolehkan. Boleh suaminya dulu, boleh orang tuanya dulu, karena kan keduanya sudah meninggal. Adapun saran Abah, ini hanya saran. Alangkah baiknya silahkan dibadal umrohkan orang tua terlebih dahulu. Tuh ya. Umpamanya bapaknya yang sudah meninggal duluan, ya boleh dibadal umrohkan bapaknya. Kalau ibunya yang sudah meninggal, ya silahkan ibunya. Baru umpama ya di kemudian hari berlanjut ke suaminya. Umpamanya keterbatasan ya fisiknya, tenaganya, semuanya bisa ya diamanahkan kepada orang lain, maksudnya nyuruh orang lain. Contoh, selama ini Abah menerima titipan badal umroh, menerima orang-orang yang ingin orang tuanya, umpamanya suaminya yang sudah pada meninggal, dibadal umrohkan. Kenapa seperti itu? Karena dibolehkan. Ada tuntunannya. Tuh ya. Contoh misalnya seorang istri karena ingin membadal umrohkan orang tuanya, sudah meninggal dua-duanya. Pada saat umroh itu, setelah dia umroh, kemudian ingin membadalkan kedua orang tuanya, tapi hati juga ingin membadal umrohkan almarhum suaminya. Sedangkan apa daya? Sedangkan uang umpama punya nih. Silahkan bisa menghubungi Abah, karena apa? Tim Abah yang ada di Mekah ya biasa melaksanakan amanah-amanah untuk badal umroh. Tapi memang ada biayanya karena memang berat ya, untuk melaksanakannya itu butuh tenaga dan lain sebagainya. Jadi memang ada biayanya ya. Nah, adapun tadi ya, untuk kepastian mana yang perlu didahulukan, ini saran Abah, ingat ya, saran silahkan diumrohkan atau dibadal umrohkan ya bapak atau ibunya terlebih dahulu, barulah suaminya ya. Tapi insya Allah ya, sepengetahuan Abah, kalau dilaksanakan semua rasanya ya sangat berat ya. Biasanya orang yang umroh itu ya ada kesempatan untuk membadal umrohkan, karena kan waktunya juga terbatas, apalagi yang 9 hari. Nah, itu biasanya ya paling satu nama umpama dikerjakan sendiri umpamanya, karena kan waktunya terbatas. Nah, kemudian, nah itu jawabannya ya. Kemudian
apakah di setiap travel umroh itu ada acara badal umroh? Sebagaimana Abah biasa bimbing ada badal umroh. Jawabannya tidak semua. Ya, tidak semua biro travel itu mengadakan acara badal umroh. Caranya bagaimana? Caranya pada saat akan mendaftar, ya, silahkan biasanya di playernya, ya, itu ada tulisan pada saat umpama harga 30 juta yang didapat apa? Programnya tuh apa? Kan bisa dilihat. Contoh misalnya hotelnya ini, acara misalnya city tour. Kalau ternyata di situ tidak ada, bisa ditanyakan ke biro travelnya apakah ya, ada acara badal umroh yang dipimpin Bapak pembimbingnya umpama. Boleh tanyakan seperti itu supaya ada kejelasan, ya. Jadi intinya jawabannya tidak semua ya, biro travel umroh itu ya, di dalam program ibadah pada saat di Tanah Suci mengadakan acara badal umroh. Itu tergantung paket umrohnya, ya. Karena memang tergantung juga dari harinya berapa lama di sana. Karena membutuhkan waktu. Kemudian, bisakah badal umroh itu dikerjakan sendiri? Bagaimana caranya? Nah, ini Abah akan jelaskan. Pada saat ingin membadalkan Pada saat ingin membadal umrohkan keluarganya, ya, umpamanya dari biro travelnya itu tidak ada acara khusus yang dibimbing oleh pembimbingnya, bisa menanyakan ke Mas Mutawifnya. Mas, saya ingin membadal umrohkan umpama orang tua saya. Bagaimana ya caranya? Tanyakan. Nah, jadi biasanya nanti akan diarahkan naik taksi, ya, dari depan hotelnya. Nanti taksinya bisa dipanggil sama Mas Mutawifnya. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu ya bisa naik taksi, ya, taksi yang resmi. Taksi yang resmi itu ada tulisannya di atasnya itu taksi, ya, seperti itu. Nah, kemudian berapa biayanya? Biayanya 50 real. Kalau bulan-bulan biasa ya, terkecuali bulan-bulan yang lagi padat-padatnya, musim liburan. Contoh misalnya Desember, Januari itu biasanya lagi padat-padatnya musim liburan, mungkin bisa saja naik. Kalau tempo hari harganya itu ke mikot, ke Tanim itu 50 real. Bolak-balik ya. Nah, caranya naik saja ke taksi itu bilang saja Tanim. Ya, umroh gitu saja dia sudah paham insyaallah. Pada saat nanti sampai, kemudian perhatikan parkir mobilnya. Di mana dipoto posisinya supaya nanti pada saat sudah sholat 2 rakaat di Masjid Tanim di situ, Masjid Aisyah, silahkan bisa langsung ke mobil taksinya. Jadi tidak nyari-nyari lagi. Itu tujuannya. Dan jangan langsung dibayar. Nanti bayarnya pada saat pulang lagi ke tempat yang awal. Ya. Nah, jadi contoh misalnya, naik taksi di depan hotelnya umpamanya. Kemudian berangkat ke yang dekat saja ya, mikotnya Tanim. Kemudian setelah itu, di Tanimnya, silakan sholat 2 rakaat, namanya sholat sebelum berihram. Nah, kemudian setelah itu berniat. Di dalam hatinya, niatkan akan melaksanakan badal umroh untuk siapa? Niatkan. Dan mintalah pengampunan untuk misalnya kedua orang tuanya. Ya Allah, saya akan membadal umrohkan orang tua saya. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, terima segala amal ibadahnya. Ya Allah, berilah pahala ya Allah untuknya. Ya Allah, berilah juga pahala untuk saya. Ya Allah, umpamanya seperti itu. Kemudian ucapkan. Ucapannya, labbaik Allahumma umrotan an. Silahkan sebutkan nama yang dibadalkannya. Contoh misalnya ingin membadal umrohkan ibunya. Namanya Ibu Aisyah. Berarti pengucapannya, labbaik Allahumma umrotan an Aisyah. Itu ya. Tidak perlu disebutkan binnya, tidak apa-apa. Sebut saja Aisyah. Umpama tahu bin Soleh umpamanya. Kalau tahu orang tuanya ya boleh-boleh saja. Ya, seperti itu. Tidak harus. Kemudian setelah itu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus ya, dibaca terus sampai mana? Sampai di pelataran
Ka'bah. Itu tuntunannya seperti itu. Nah, hanya saja tadi karena sedang di mikot, ya, di Masjid Tanim itu mikotnya orang yang akan membadalkan, ini salah satunya ya, karena ada mikot yang lain misalnya di Jirona, ada juga tempo hari ya, Abah itu ke tempat yang jauh di kota Taif, di daerah masjidnya Qarn al-Manazil. Itu bisa untuk mikot. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah niat, sudah melafadzkan niatnya, kemudian baca talbiyah sambil berjalan ke taksinya. Kemudian nanti taksinya akan membawa Bapak dan Ibu ke daerah yang terdekat dengan Masjidil Haram. Nanti diturunkan di situ. Ya, nanti setelah turun tinggal langsung saja menuju ke pelataran Masjidil Haram, masuklah ke masjidnya. Nah, adapun tadi pada saat ya, Bapak Ibu akan membadal umrohkan pada saat masuk ke masjid, umpama kondisinya tidak sedang dalam keadaan sholat 5 waktu di Masjidil Haramnya, masuk saja langsung. Tidak perlu sholat sunnah. Karena niatnya tadi langsung ingin tawaf. Ya, tidak perlu sholat sunnah, langsung saja ke pelataran Ka'bah, kemudian luruskan dengan Ka'bah, luruskan badannya dengan Hajar Aswad, angkat tangannya yang kanan. Ya, kemudian ucapkan Bismillah Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar. Tuh ya, seperti itu. Kemudian baca tuh zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Sampai mana? Sampai pojok rukun Yaman. Ya, ciri-cirinya pojok rukun Yaman itu banyak dikerubuti orang juga. Ya, bahkan pojokannya itu ya kain kiswahnya itu ya terlihat, maksudnya sengaja memang dibuka sehingga batu Ka'bahnya itu terlihat. Nah, kemudian pada saat sudah sampai di situ ya, sunahnya angkat tangan. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian zikirnya diganti dengan membaca doa. Ya, tuntunannya dari Nabi yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dalam hadis lain Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa seperti itu. Ya, yang mudah saja tadi yang awal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang. Sampai mana? Sampai pojok Hajar Aswad. Berarti kalau sudah sampai situ dapat 1 putaran. Ya, lanjutkan sampai 7 putaran. Doanya sama, zikirnya sama. Ya, ini yang Abah jelaskan ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh para sahabatnya. Nggak usah bingung Bapak Ibu. Terkadang bingung ini bacaannya panjang dan sebagainya. Sudah ikuti saja yang Abah sampaikan karena ini sudah sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Tuh ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu selesai tawaf di Baitullah, kemudian ke belakang makom Ibrahim. Bagi laki-laki, ini bagi laki-laki kan pakai pakaian ihram, silahkan pundak yang kanannya supaya ditutup. Ya, supaya tertutup tuh ya. Supaya tertutup seperti itu. Nah, kemudian ya, silahkan membaca sebelum sholat, membaca dulu. Ya, wattakhidu mimaqomi Ibrahima musholla. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Sholat apa, Abah? Sholat setelah tawaf. Nama sholatnya. Bacaannya sunahnya Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun, itu rakaat pertama. Rakaat kedua, Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Kemudian salam. Setelah salam, tuntunan dari Nabi, ada doa yang mustajab. Kalau dibaca doa ini, doanya akan terkabul, yaitu doa Nabi Adam. Abah sudah buatkan videonya. Kalau hafal, kalau tidak, boleh doa bebas, silahkan. Ya. Kemudian setelah itu, ya, tuntunannya silahkan ke belakang, minum air jam-jam. Sunahnya seperti itu.
ya. Tuntunannya, sunahnya adalah posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah. Kemudian minum air zam-zam. Ya, kalau hafal doanya silahkan dibaca doanya. Lanjut langsung naik ke Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa, ya, sebagaimana Abah yang sudah ajarkan, pada saat naik sampai ke Bukit Sofa, ya, membaca, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sudah sampai situ. Ya, kemudian naik, kemudian menghadaplah ke Ka'bah. Kemudian silahkan berdoa, bukan berdoa, silahkan membaca. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang sampai 3 kali. Kemudian setelah itu doa bebas. Setelah itu turun, berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang sampai neon warna hijau, karena itu ada tandanya, ada bacaannya. Kalau hafal boleh, ya. Apa bacaannya? Rabbik firli warham wa antal azul akram. Itu yang paling pendek. Abah saya tidak hafal, bagaimana? Ya sudah, bisanya apa? Mau baca umpamanya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, tidak apa-apa. Karena tidak ada doa yang dikhususkan. Ya, boleh seperti itu. Ya, kemudian kurang lebih, ya, bagi laki-laki sunahnya lari-lari kecil pada saat berada di bawah neon warna hijau. Ini untuk laki-laki sunahnya. Kalau perempuan berjalan biasa saja, ya. Kemudian kalau sudah melewati silakan berzikir kembali. Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian sampailah ke bukit yang kedua, yaitu Bukit Marwah, ya. Baca lagi inna sofa wal marwata min sya'airillah. Naik ke atas bukit Marwah menghadap ke Ka'bah, kemudian baca lagi takbir 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang sampai 3 kali, ya. Setelah itu berdoa, silahkan doanya bebas. Berarti dapat 1 perjalanan sa'i. Dari bukit mana? Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, kemudian dari Marwah ke Sofa, berarti dapat 2. Bacaannya sama semua. Kemudian balik lagi tuh dari bukit yang awal ke Bukit Marwah, berarti dapat 3. Lakukan itu sampai 7 perjalanan sa'i. Nanti berakhirnya di mana? Di Bukit Marwah. Setelah itu keluar, kemudian silahkan tahallul dengan cara potong rambut. Kalau wanita, potong rambutnya panjangnya kurang lebih ya ini nih ada. Ya, kurang lebih segini, ya, ruas jari. Potong boleh di hotelnya. Umpamanya, saya mau potong aja di kamar sama teman saya, boleh. Kemudian kalau yang laki-laki kan kemarin umpama masih botak rambutnya, ada dikit tumbuh, bagaimana? Boleh dikerok pakai kerokan kumis, kan ada ya. Yang kanan dulu bismillah, kemudian yang kiri baru yang lainnya, ya. Sebagai syarat untuk menggugurkan kewajiban. Itu ya, seperti itu. Nah, berarti sudah selesai. Itulah praktek tadi badal umroh. Hanya saja untuk badal umroh ini, kalau pada saat umroh ingin mengerjakan semua, contoh suaminya sudah meninggal, ingin dikerjakan, bapak ibunya sudah meninggal, ingin membadal umrohkan, insya Allah sepertinya kemampuan manusia itu kan terbatas, ya. Paling-paling nih, ya, biasanya prediksi Abah itu ya umumnya hanya 1 kali, karena kan berat. Pertama berat, kedua waktunya. Kalau besok lagi ada acara, besok lagi apalagi yang 9 hari. Nah, itu biasanya waktunya itu yang terbatas. Nah, untuk itu kalau tidak bisa, ya, dilaksanakan oleh sendiri, bisa, ya, kita nyuruh orang lain, ya. Bisa ke Abah misalnya, saya ingin membadal umrohkan suami saya yang sudah meninggal. Nanti ada tim Abah yang ada di Mekah untuk melaksanakan amanah tersebut, itu ya. Kalau misalnya ada tugas dari Abah, ya berarti dia siap melaksanakan, ya. Dari tempat menginapnya langsung ke naik taksi biasanya ke Tanim, kemudian dari Tanim balik lagi, ya seperti tadi, seperti itu, ya. Biasanya ya kurang lebih berapa jam lah
bisa menyelesaikan itu ya. Umpamanya tawaf sama sa'i umpamanya 2 jam. Ya umpama lagi padat ya 2 jam. Kemudian bolak-balik ke sono kemari ya kurang lebih 3 jam lah. Ya mungkin bisa lebih. Ya insya Allah menyelesaikannya, maksudnya seperti itu. Dan itu fisiknya harus betul-betul prima Bapak Ibu ya. Nah itu sedikit penjelasan mengenai badal umroh. Dan untuk badal umroh ini Bapak Ibu ya, tidak harus kalau memang tidak mampu. Tidak harus saya mau umroh nih umpamanya, sedangkan fisiknya tidak mendukung ya. Terus kemudian juga biaya kalau menyuruh orang juga nggak punya, ya tidak apa-apa, tidak harus ya. Nah nanti umpamanya laksanakan saja dulu kewajibannya umroh untuk diri sendiri. Kemudian nanti setelah pulang, kapan waktu punya rezeki, bisa menyuruh orang lain untuk membadal umrohkan keluarganya atau almarhum suaminya. Itu seperti itu. Tidak ada keharusan. Kalau orang umroh harus membadal umrohkan. Ini kalau mampu. Kalau fisiknya mampu, mumpung berada di sana, itu maksudnya ya. Mumpung berada di tanah suci, bisa membadal umrohkan keluarganya. Itu seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.